Boleh nggak sih hubungan suami istri di masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Waktu kita berhubungan pas suami istri itu kita ada pertukaran cairan yang menularkan. Lagi hot-hotnya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Satu sakit kan nanti udah nggak fokus. Tentu ini jadi info yang penting banget ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Halo teman-teman CS, ketemu lagi nih sama saya, Arini Rizkina. Kali ini kita akan membahas tema tentang hubungan suami istri nih. Nah, bersama saya saat ini sudah ada narasumber yang keren banget tentunya. Pinter dan berkompeten. Ini dia sahabat saya, Dr. Iren. Halo dok. Iya, kita ngobrol sentuhan ya. Iya, dok, ini jarak kita ngobrol udah oke kan ya dok? Ya cukup lah ya. Alhamdulillah kalau gitu dok. Dok, apa nih kegiatan yang saat ini sedang dilakukan? Ya, aku masih praktek biasa ya. Kalau misalkan tenaga kesehatan kita nggak ada work from home karena emang harus periksa pasien saya langsung mau bagaimanapun. Tapi ya kita dibekali sama APD. Jadi kalau sehari-hari kita nggak ada work from home tapi tetap kerja, cuman ada shift dan kita ada waktu libur karena nggak mungkin kita masuk terus ya. Karena untuk menjaga imunitas ya. Iya betul. Tapi tetap kita masuk seperti biasa. Keren banget ya, karena dokter adalah garda terdepan. Iya, kalau puskesmas kita garda terdepan. Betul. Dokter juga nih. Iya. Dok, menurut berita yang saya baca semalam ya dok ya, jumlah pasien positif corona ini di Indonesia sudah mencapai 7.000-an lebih orang ya dok. Iya benar. Kemudian yang meninggal ada 600 orang lebih. Iya 600. Tapi alhamdulillahnya 800 orang sembuh. Iya ya. betul. Sebuah berita baik juga tentu buat kita yang harus dibagi ya dok ya. Iya. Pemerintah juga kan saat ini sudah menganjurkan pada masyarakat untuk membatasi kegiatan ya dan mengikuti protokol COVID-19 ya dok ya. Iya betul. Kalau menurut dokter nih ya, kan saat ini kan ada banyak sekali nih pertanyaan yang masuk ke kita. Boleh nggak sih hubungan suami istri di masa pandemi COVID-19 sekarang ini gitu? Nah, kalau dari kacamata kesehatan nih dok, apa aja sih yang perlu diterapkan antara suami dan istri di rumah ini? Oke. Supaya apalagi nih pasangan-pasangan muda yang baru nikah ya, pasti lagi demen-demennya berduaan gitu kan ya dok ya. Nah, menurut dokter gimana tuh dok? Oke. Prinsipnya sama. Tetap kalau misalkan pandemi ini kan semuanya kita harus jaga kebersihan ya, itu yang diutamain. Mau dia hubungan suami istri mau enggak sebenarnya jaga kebersihan. Jadi kalau misalkan si pasangan ini deh salah satu gitu ya, suami atau istrinya ada yang terinfeksi, nah itu yang harus kita waspadai sebenarnya. Kalau misalkan dua-duanya dipastikan sehat, sebenarnya hubungan suami istri yang sehat itu tetap dilaksanakan nggak masalah. Cuman tetap ya jangan lupa cuci tangan, mungkin setelahnya ada mandi gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kita dalam agama juga kan ada tuh ya, kita misalnya namanya mandi junub. Mungkin kalau yang lain non muslim mungkin nggak ada, tapi disaranin lebih baik mandi karena kan waktu kita berhubungan pas suami istri itu kita ada pertukaran cairan lah gitu ya, entah mungkin dari ludah gitu ya, atau dari yang bawah. Sebenarnya kalau misalkan dari hasil penelitian yang terbaru gitu, kalau misalkan dari cairan yang bawah itu kita nggak periksa memang, dan hasil pemeriksaan untuk corona terinfeksi dari cairan sperma atau cairan vagina itu nilainya hampir nggak ada dari pemeriksaan itu, negatif. Memang karena kita nggak banyak ngelakuin pemeriksaan di situ, itu secara global ya. Kalau misalkan ludah gitu ya atau droplet itu angkanya tinggi penularannya. Jadi kalau misalkan dari mulut itu penularannya bisa cepat. Jadi kalau misalkan suami istri yang salah satunya mungkin ODP apalagi PDP gitu ya, sebaiknya sih kita libur dulu, apalagi lagi isolasi mandiri, mungkin tahan dulu aja ya, sabar gitu. Jangan karena kita ingin terus kita mungkin melewatkan hal yang utamanya gitu. Iya. Jadi mungkin buat pasangan muda nih yang lagi senang-senangnya berduaan gitu, kalau memang dari hasil pemeriksaan nanti terindikasi terindikasi ODP gitu ya dok ya, atau dicurigai lah ya.
jaga jarak dulu berarti ya. Iya, Physical apalagi distancing iya. tadi ya. Soalnya kan sekarang ada bahasa OTG juga ya, orang OTG. tanpa gejala. Oh, Iya, jadi orang kalau tanpa gejala. iya dia sehat-sehat aja tapi ternyata dia positif juga. Nah, itu sebenarnya hati-hati. Dia misalkan berhubungan ya tadi yang bilang entahlah mungkin ciuman lah hal yang mudahnya gitu ya sebelum berhubungan aja itu kan bisa menularkan. Nah, itu kan sebenarnya kasihan ya. Iya betul. Gitu. Jadi emang sih baiknya kalau misalkan area yang zona merah gitu lebih baik sih saran saya gitu jaga kesehatan dulu aja gitu, minum yang banyak, makan yang bergizi. Nanti kalau emang ragu boleh periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan. Nanti kalau misalkan emang hasilnya baik ya dilanjutkan nggak masalah gitu. Nah, ini dok, saya ambil misalkan misalnya contoh kasus di ini ya, di prakteknya gitu. Iya. Pasangan ini suami istrinya lagi hamil dan dia belum menyadari kalau dia itu hamil misalkan ya, masih hamil muda lah. Suaminya ini harus keluar rumah, tentu kan kerja dan menuntut dia tidak bisa kerja dari rumah, harus dari luar. Kemudian si suami ini pulang, istrinya belum sadar kalau dia sudah hamil, gitu. Kemudian melakukan hubungan seksual hubungan intim ya, layaknya suami istri gitu. Dengan kondisi hamil itu gimana itu? Kalau sebenarnya gini, mau dia hamil mau enggak, tetap kalau misalkan kontak seperti itu dua-duanya harus kita periksa. Oh, gitu ya. Karena dia punya punya kesempatan untuk terinfeksi gitu ya, dan dia pasti jadi masuk ke kondisi yang ODP diagnosanya yang orang dalam pengawasan gitu, karena dia berhubungan sama kontak sama si suaminya ini gitu. Jadi tetap apalagi dia hamil berarti kan dia punya membawa anak lagi ya gitu. Kalau anaknya sendiri sih kita nggak bisa prediksi gitu ya, ini pasti positif atau enggak, kecuali anak itu lahir baru kita lihat. Kalau misalkan enggak ya semua kesehatannya dilihat dari profil ibunya gitu. Apakah itu nanti akan berbahaya untuk proses kehamilannya ke depan gitu? Iya, bisa mempengaruhi. Iya, jadi saya nggak bisa bilang nanti bahayanya akan seperti apa, tapi mempengaruhi iya. Untuk mengetahui ciri-cirinya gitu dok, ciri-ciri dari seseorang yang memang terindikasi dia ada virus di dalam tubuhnya itu apa dok? Itu agak sulit, jujur sangat sulit ya. Kalau misalkan sendiri menilai itu sulit sekali. Jadi makanya kalaupun kita periksa ke fasilitas kita butuh namanya pemeriksaan penunjang. Kalau yang di rumah sih standarnya ya semua orang tahu kalau misalkan ada demam, batuk atau pilek gitu ya, terus sesak itu macam-macam bentuknya. Jadi sekarang nih orang jadi random, kalau sesak sedikit saya corona gitu. Padahal sesak tuh macam-macam. Ada emang murni jantung, dia ternyata murni asma, dia ternyata murni penyakit lambung gitu ya. Jadi itu emang benar-benar harus kita singkirkan dulu diagnosa itu. Jadi kalau misalkan emang kalian ngerasain sesak, lebih baik sih diperiksain emang kalau khawatir. Apalagi kalian misalkan tinggal di area zona merah gitu ya. Kalau emang perlu diperiksakan, sebaiknya sih diperiksakan saja. Jadi nanti diagnosa keluar, kita bisa bilang, oh ini ternyata bukan corona nih, mungkin bapak sakit jantung atau misalnya bapak sakit lambung gitu. Berarti yang perlu diwaspadai adalah mungkin orang-orang dengan penyakit bawaan tadi ya. Jadi kalau penyakit bawaan kena corona itu lebih berat. Itu lebih berat. Iya, bisa lebih berat. Tapi kalau misalkan yang biasa-biasa aja takut corona gitu ya, pokoknya gejala diwaspadai tadi aja dulu yang dipegang, demam atau ada batuk atau ada pilek. Nah itu salah satu itu. Demam dan batuk, pilek itu tadi. Iya, itu sih. Oke. Gini dok, selama pandemi ini tentu membuat banyak orang tuh khawatir khawatir lah dia. Tadi ada gejala sedikit yang muncul dia langsung khawatir gitu kan. Nah, gimana sih caranya untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri nih dok? Ya, terlebih lagi nih karena kita sedikit-sedikit kalau ada apa-apa langsung khawatir. Nah, supaya tidak mengganggu keharmonisan itu gimana dok? Pertama emang harus jaga kebersihan dulu ya. Kalau kita yakin satu sama lain bersih, ya kita mungkin nggak akan terlalu khawatir gitu kan. Kayak misalkan kita dari tempat kerja lah ya, pasti pulang itu tuh kalau bisa sih di tempat kerjanya mandi dulu tuh. Jadi waktu kita pulang kita udah bersih. Nanti nyampe rumah ya
biasanya sih kita mandi lagi, ganti baju kan gitu karena dari luar. Itu pokoknya pertama bersih dulu deh. Kalau misalkan udah yakin kayak gitu kan nanti maksudnya di rumah kita nggak saling tuduh-tuduhan tuh. Iya betul. Kalau misalkan di sini gitu ya ada gitu pasangan suami istri, tapi dia kerjasama jadinya. Oh gitu. Maksudnya gini, misalkan dia tahu suaminya kondisinya kira-kira dia tadi bekerja di luar gitu, dia harus pulang ya, dia kerjasama sama si suaminya itu. Jadi si istrinya juga misalnya menyiapkan makanan yang bergizi juga, terus mengingatkan si suaminya ini kan misalkan lupa nggak pakai masker, dia ingetin, terus kayak hand sanitizer tuh dibawain. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya kalau kasus benernya ya, pengalaman di puskesmas pasien yang datang kayak gitu. Kita harus sama-sama yakin dulu kali ya gitu. Yakin dan saling percaya. Iya, percaya. Iya, kalau misalkan ketularan sih kita kan nggak bisa jujur, kita nggak bisa lihat ya virusnya gitu. Betul. Tapi ya tadi kita satu jaga kebersihan dulu deh. Biasanya itu virus corona ini kan mati di suhu 50 derajat ya kalau dari Kemenkes. 50. Jadi kalau misalkan emang kita kira-kira bakal terinfeksi atau curiga tadi kontak erat, bajunya yang kita cuci itu kalau bisa direndam di suhu air panas suhu 50 derajat. 50 derajat. Terus abis itu emang kalau putih lebih enak ya. Kalau putih itu nanti kita bisa masukin ke, setelah di 50 derajat kita bisa masukin ke Biclean. Kalau enggak ya kita masukin deterjen aja, kita jemur di sinar matahari. Itu sih kalau dari Kemenkes himbauan. Dok, bisa minta untuk closing statement deh, memberikan statement yang bisa disampaikan untuk teman-teman agar tetap waspada dalam pandemi COVID-19 ini dan tipsnya supaya hubungan suami istri juga tetap harmonis masa pandemi ini. Oke. Untuk semua teman-teman tetap jaga kesehatannya apapun yang terjadi gitu ya, walaupun si pandemi ini sudah lewat, jaga kesehatan, jaga kebersihan itu utama. Kita jangan lupa cuci tangan dan kalau bisa selalu terapkan cuci tangan 6 langkah. Itu kan mudah ya, bisa pakai hand sanitizer, bisa pakai air, pakai sabun. Jadi harus tetap jaga kebersihan, cuci tangan 6 langkah, makan dan minum yang bergizi. Kalau misalkan di rumah punya suplemen itu lebih bagus lagi. Iya. Asupan suplemen. Iya, jadi kan apalagi misalkan tadi suami istri nih lagi hot-hotnya, tetap jaga kesehatan apapun yang terjadi. Iya kan? Jaga kesehatan walaupun lagi hot-hotnya ya. Iya benar. Penting itu. Iya, soalnya kalau kita yang satu sakit kan nanti udah nggak fokus nih ya. Berarti kita harus ngerawat yang satu gitu ya kan. Jadi selalu jaga kesehatan. Kalau misalkan pergi keluar jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai. Iya. Dan tenteng hand sanitizer kemana-mana. Iya kalau bisa. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Saran, tips dan juga masukannya dari Dokter Iren nih yang hari ini bisa meluangkan waktu untuk berbagi di sini ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Tetap waspada dan lakukan tips-tips yang tadi sudah disampaikan oleh dokter ya. Jangan lupa. Terima kasih.